Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini bertemu dengan saya Nong Niken dalam satu kisah sahabat. Dan di studio telah hadir bersama kita Ustadz Bani Hashim, yang mana beliau adalah seorang spesialis kajian kisah Nabi dan para sahabatnya yang nantinya akan membantu kita mengenal lebih jauh bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Nah, di tema sebelumnya saya sempat sudah menonton tentang sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, yang mana pada saat itu mendampingi Rasulullah dalam perjuangan dakwahnya. Nah, untuk kali ini apalagi yang akan dikulik tentang sahabat Rasul Ali bin Abi Thalib, Ustadz? Silakan. Masya Allah. Terima kasih Manikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi umuwalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, sahabat muslim dimanapun berada, di pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang kisah Ali radhiyallahu anhu arda dengan berbagai macam pernak-pernik kehidupan rumah tangganya dan juga perjuangan beliau yang begitu dahsyat luar biasa selama menemani perjalanan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kondisi yang paling damai sampai yang paling mencekam. Mulai dari urusan masalah dapur, maksudnya kegiatan di rumah, sampai urusan ke medan perang. Ali radhiyallahu anhu arda, beliau itu selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua pertempuran beliau ikut kecuali hanya satu, itu perang Tabuk, karena Rasul meminta beliau untuk menjaga kondisi atau memimpin di Madinah Al-Munawwarah. Nah, sampailah kita di penghujung bagaimana beliau menemani baginda sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita pernah ceritakan menjelang wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendadak beliau meninggalnya, tapi mengalami sakit yang kurang lebih hampir 1 bulan, sampai kemudian akhirnya di akhir masa tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan atau mengalami kepayahan yang begitu luar biasa, kesakitan, makin hari sakitnya begitu semakin parah dan terasa. Maka beliau ketika itu berada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Lalu kemudian para sahabat mulai satu persatu berdatangan. Nah, di antara yang hadir adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warda, datang sambil siwak. Jadi orang Arab itu dari dulu sampai sekarang biasa, mungkin kalau Mbak Niken pernah ke Tanah Suci ketemu orang-orang Arab itu, mereka sambil ngobrol sambil siwak gitu, kadang mau sholat gitu, biasa. Nah, Abdurrahman bin Auf memang kebiasaannya begitu, bawa siwak, datang membesuk Rasulullah yang sedang berbaring kesakitan itu. Rasul sudah nggak bisa lagi berkata-kata, tapi ketika Abdurrahman bin Auf datang membesuk beliau itu tatapan Rasulullah itu ke tangan Abdurrahman bin Auf melihat siwaknya itu. Maka Ibunda Aisyah, istri, paham suami. Kata Ibunda Aisyah, apakah mau aku ambilkan siwak untukmu? Rasul cuma mengangguk, mengatakan iya. Itu hikmahnya ya, istri itu ngerti ya, tanpa harus dengan suara. Wah, ini suami butuh ini nih gitu, Masya Allah. Maka kemudian diambilkanlah oleh Ibunda Aisyah, diberikan siwak, dipakaikan siwak itu, karena Rasul udah nggak bisa berat. Siwak setelah selesai bersiwak, kemudian minta diambilkan air. Ya, di sebuah bejana air, Rasul letakkan tangan di bejana itu, diusapkan ke wajahnya, karena merasa panas, ya, merasa demam yang sangat tinggi, sampai kalau orang kita bilangnya minta dikompres lah. Terus kapan? Minta la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beliau mengatakan innalil mauti sakarat, bahwa sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Sakarat itu bahasa kita sekarat ya. Ada rasa sakit yang begitu luar biasa. Bahkan sekelas Nabi Muhammad SAW saja mengalami sakitnya kematian itu. Meskipun ada kemudian sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW karena beliau itu lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan jaminannya di sana beliau tidak lagi merasakan kesengsaraan, maka rasa sakitnya itu 2 kali lipat dibandingkan sakitnya kita umatnya. Maka Rasulullah lebih terasa sakit. Tapi ya memang kematian memiliki sakarat, ya, rasa sakit. Maka kita berdoa kepada Allah itu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah
ketika kami kelak menghadapi sakaratul maut. Kita mintanya bukan dihilangkan tapi diringankan. Karena memang sakaratul maut itu nggak bisa dihilangkan ya. Dia tetap ada. Nah, Nabi SAW merasakan kepayahan yang begitu luar biasa sambil mengatakan, wa Aisyah, ternyata kematian itu ada sakaratnya. Sampai kemudian diusap, lama-lama Rasul udah nggak kuat lagi nih, udah nggak kuat lagi. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku. Kemudian setelah itu beliau mengatakan ilar rafiqil a'la, menuju Rabb yang maha tinggi. Sebagian ulama mengatakan bahwa setiap nabi ketika mengalami sakaratul maut atau sebelum menghadapi ajalnya itu malaikat maut Israel datang menyapa kemudian memberitahu, ya Rasul, ajalmu sudah habis, sekarang ini kau harus meninggal. Maka Allah kasih pilihan, mau sekarang aja atau menambah. Gitu. Nambah apa Ustadz? Nambah umur. Oh. Mau nambah 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau sekarang aja gitu. Kira-kira kalau kita ditawarin begitu, nego pasti aja. Nanti aja. Kayaknya nambah ya. Karena takut kan pasti. Itu cicilan rumah baru lunas masa meninggal. Itu cicilan motor, kendaraan baru lunas masa meninggal kan. Emang manusia ya Ustadz. Tapi Nabi SAW begitu ditawari, beliau menjawab ila rafiqil a'la. Sekarang aja saya mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tangan beliau terkulai lemas, meninggallah. Keluarlah buliran-buliran keringat ya. Maka kata Rasulullah dalam riwayat itu mengatakan mautul mu'min irqul jabin atau bi'irqil jabin. Meninggalnya orang beriman itu adalah ditandai dengan keringat yang bergulir di kening itu. Itu artinya kalau ada orang meninggal, siapapun, sobat muslim bin Ma'ruf berada, keluarga, kerabat, atau kita nanti meninggal, kondisi berkeringat di kening, itu diantara tanda husnul khatimah. Insya Allah. Meninggallah. Di mana meninggalnya? Di rumah Ibunda Aisyah, di pangkuan beliau. Jadi di pangku. Tapi ada beberapa paham yang katanya di pangkuan Ibunda Aisyah atau di sahabat Ali ya, Ustaz? Betul. Ada riwayat dalam At-Tabaqat dari Al-Waqidi itu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu meninggalnya di pangkuan Ali radhiyallahu anhu arda. Jadi pas kondisi sakit, kan saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah SAW itu meninggalnya bukan mendadak, bukan tiba-tiba, tapi memang ada proses panjang sakit sampai sekitar 1 bulan itu. Maka pasti ahlul bait keluarga itu ya anaknya, menantunya pasti ya ada di situ sana, ya. Gitu. Sehingga ketika sahabat tadi bertanya tanya kondisi Rasul, tanya Ali gitu. Karena dia yang mendampingi. Karena pasti gitu ada ya, di situ pasti ada di situ. Sehingga kemudian ada riwayat mengatakan Rasulullah SAW meninggal itu di bahu, di pundaknya Ali radhiyallahu anhu atau di pelukan Ali radhiyallahu anhu. Bahkan diriwayatkan Ali yang sempat mengatakan ketika beliau berkhutbah, beliau mengatakan Rasulullah SAW meninggal dunia itu berada dalam pangkuanku atau berada di bahuku. Tapi riwayat mana yang lebih sahih? Apakah di pangkuan Ibunda Aisyah ataukah di pangkuan Ali radhiyallahu anhu? Kalau kami yang pengetahuannya sangat terbatas, sebatas pengetahuan kami bahwa riwayat yang lebih kuat dan lebih sahih itu adalah Rasulullah meninggal di pangkuan Ibunda Aisyah dibandingkan di pangkuan Ali radhiyallahu anhu. Meskipun kita sampaikan bahwa boleh jadi Ali juga hadir di situ, tapi kenapa di pangkuan Ibunda Aisyah? Karena memang Rasulullah SAW rentetan kisahnya itu sakit, terus normalnya kita lah, kalau kita meninggal pasti kan lebih dekat ke pasangan, berada di pasangan kalau ada pasangan. Kalau belum ada pasangan ya orang tua atau saudara gitu. Sementara keponakan atau sepupu, meskipun jarak hubungan kekerabatannya sangat dekat, meskipun sangat akrab, tapi biasanya orang kalau sudah sedang sakratul maut itu di pangkuan pasangan, itu lebih memungkinkan itu. Dan menariknya kenapa Rasulullah SAW Allah takdirkan meninggal di rumah di pangkuan Ibunda Aisyah, bukan di medan perang misalnya atau sedang kemana misalnya. Di antara hikmahnya disampaikan oleh beberapa guru kita itu bahwa memang kematian yang indah itu adalah berada di tengah keluarga tercinta. Maka itu Allah sebutkan keluarga itu sebagai sakinah, tempat kedamaian. Sakinah, mawaddah, warahmah itu adanya di rumah tangga itu. Maka kehidupan yang paling indah itu adalah hidup di tengah keluarga. Ustadz, ada juga kan pesan-pesan Rasulullah yang pasti disampaikan. Baik kepada
Ibunda Aisyah ataupun mungkin kepada Ali yang didengar pada saat itu. Tapi pesannya apa? Ustadz jawabnya nanti setelah yang satu ini. Sahabat Muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Satu Kisah Sahabat.